Suatu ketika, Kim sedang membangun proyek ruko yang berjumlah 9 unit di depan Islamic Center. Semua berjalan lancar, sampai suatu siang seorang kontraktor yang bekerja dengannya menelepon. Ia mengabari bahwa ada seorang anak muda yang mengusir kontraktor beserta tukang-tukang yang sedang mengerjakan proyek itu. Kim tahu, anak muda yang dimaksud ialah anak kandung Ama yang baru saja lulus kuliah. Satu value muncul bahwa tidak boleh mengambil keputusan ketika sedang marah. Kim menemui Pak Yanto. Beliau adalah seorang notaris yang kebetulan sedang menjabat sebagai ketua notaris se-Jawa Tengah, yang sebelumnya juga membuat surat perjanjian kerjasama antara Kim dan Ama. Beliau adalah salah satu mentor dalam hidup Kim. Berpikir akan dibela oleh Pak Yanto, ia menceritakan seluk-beluk permasalahan yang ada. Kim terkejut kala Pak Yanto berkata dengan cukup keras bahwa jangan pernah bertengkar dengan saudara, apalagi urusan uang. Amarah yang semula membara dan meledak-ledak seperti dihujani es, padam seketika. Ia memutuskan untuk mengalah dan mengikuti nasihat sang mentor. Tetapi kekecewaan, kejengkelan, dan perasaan campur aduk tetap tidak bisa dielakkan, dan ia berpikir untuk meninggalkan bisnis properti. Karena kejadian itu, Kim seakan kehilangan dirinya. Ia berubah menjadi orang yang pemurung. Hidup yang dulunya sederhana berubah 180 derajat. Ia mulai berfoya-foya, bermain golf, pergi pijat dengan yang cantik-cantik. Tak jarang juga ia pergi ke luar negeri. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kata-kata tersebut tepat seperti yang ia alami. Sedari remaja, Kim menjadi orang yang takut akan Tuhan. Maka ketika hidupnya mulai melenceng pun, Tuhan tetap tarik agar kembali sesuai dengan jalan yang Tuhan mau. Suatu ketika, Kim berada di sebuah lobi hotel di Singapura. Dari kejauhan, dalam jarak kira-kira 10 meter, terlihat dua orang yang sedang bercakap-cakap. Terdengar suara dari salah satu orang Melayu berkata, "I am Singaporean." Sementara seorang Tionghoa menyahut, "I am Malaysian." Sekian detik kemudian terdengar bisikan di telinganya, "Aku bukan Cina, aku merah putih." Suara tersebut membuatnya tersentak. Ia menengok ke kanan dan ke kiri, tetapi tidak seorang pun didapatinya. Sedang di belakangnya ialah tembok. Suara itu tidaklah asing baginya. Sebuah ingatan menyeruak dari kepalanya. Itu adalah suara yang sama yang berbicara, "Ini Mamah," sekian tahun yang lalu tatkala hidupnya terpuruk. Kim tahu bahwa itu adalah suara Tuhan, dan ia menyimpannya dalam hati, sekalipun ia tidak mengerti maknanya. Sepulang dari Singapura, rasanya tidak ada yang berubah. Hari-harinya diisi dengan permainan golf. Di lapangan itu, tepatnya di sebuah driving range, tempatnya berlatih golf, ia melihat sebuah pemandangan yang tidak biasa. Dari kejauhan, dilihatnya seorang caddy bernama Pak Mian yang sudah tua berjalan dengan kaki yang pincang.
Di pelukannya terdapat sebuah sertifikat. Ia menghampiri setiap pemain golf yang ada di sana, tetapi tidak ada satupun yang merespon. Sebaliknya, dengan bercanda, beberapa teman Kim menyuruh Pak Mi-an untuk menawarkan sertifikat tersebut kepada Kim. Setelah berbincang-bincang, timbul suatu belas kasihan yang besar dalam hatinya. Terlebih lagi sebuah ayat di Amsal 19 ayat 17 muncul begitu saja. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Kim menelepon Aina untuk meminta persetujuan membeli tanah tersebut, tetapi Aina menolak. Meski demikian, perasaan belas kasihan itu tetap mengalir deras dalam hatinya. Ia memutuskan untuk tetap membeli tanah itu. Daripada uang untuk foya-foya, lebih baik diinvestasikan untuk beli tanah. Tanpa menawar, pada akhirnya tanah tersebut jatuh ke tangannya dengan harga 250 juta rupiah. Lambat laun, kehidupan hedon yang Kim jalani berganti ke kehidupan yang sederhana lagi. Ketika ingin foya-foya, ia akan mengingatkan diri bahwa uang itu harus dikumpulkan. Banyak orang sadar jika sudah habis atau bangkrut. Kim tidak mau hal tersebut menimpa dirinya. Ia ingin sadar dan memperbaiki semuanya sebelum terlambat. Satu kali, ia berkata kepada Tuhan, jika ada tanah seharga 5.000 rupiah per meter, pasti dia akan punya banyak sertifikat. Ternyata, omongan isengnya malah dijawab oleh Tuhan melalui teman-teman dari Property Plus, sebuah organisasi untuk mewadahi pemain properti di Indonesia. Benar saja, ia berhasil mendapatkan tanah seharga 5.000 rupiah per meter. Tuhan itu baik dan senantiasa mendengar kita. Kim datang ke suatu tempat yang dimaksud, sebuah tanah di lereng Gunung Perahu, tepatnya di Desa Blumah, Kecamatan Sukorejo Plantungan, Kabupaten Kendal. Sebidang demi sebidang tanah dibelinya. Sebab itu, hampir setiap hari ia akan datang ke sana. Suasana di sana sangat memikat. Pemandangan yang hijau, udara dan air yang bersih, tidak tertinggal pula nyanyian burung-burung yang nyaring terdengar. Setelah banyak mengenal dan bergaul dengan orang-orang desa di sana, ia bisa menilai bahwa sangat sulit bagi warga desa untuk berkembang. Mau 10 tahun ataupun 20 tahun, apabila tidak ada yang berjuang, hidup mereka tidak akan berubah. Untuk itu, berbagai upaya dicoba untuk membantu menggerakkan ekonomi di desa tersebut. Mulai dari membagikan bibit stroberi untuk dibudidayakan, menanam ribuan pohon bambu untuk kerajinan dan menahan air dalam tanah, menanam jahe, menanam durian, menanam pohon sengon, menanam pohon pinus, dan mencoba bertani pohon gaharu, kayu termahal di dunia. Tapi semua usaha sepertinya sia-sia. Tak satu pun usaha yang membuahkan hasil. Banyak dari tanaman dan hasil panen dicuri oleh beberapa oknum. Setelah berulang kali merugi, ia membiarkan tanah-tanahnya disewa oleh warga desa. Selain di Desa Blumah, ada lagi sebidang tanah yang ia beli, tepatnya di Desa Peron, Sukorejo.
Di kebun tersebut seringkali terjadi pencurian. Pencurian pertama adalah kambing. Setelahnya, banyak dari hewan ternak lain juga hilang, mulai dari kalkun, bebek packing, katak lembu atau bullfrog, lele, dan banyak lagi. Sudah tak terhitung berapa kali gudang itu dibobol oleh pencuri. Semua barang-barang yang disimpan di sana habis tak tersisa. Bahkan kabel yang menempel di bangunan yang merupakan instalasi listrik pun hilang tanpa meninggalkan bekas. Tidak cukup barang-barang di gudang yang mereka curi. Sluf besi atau kolom yang sudah direncanakan untuk dicor keesokan harinya ternyata sudah hilang ketika malam tiba. Seng untuk kanopi, sepeda motor, tak ayal tandon air 3000 liter pun raib. Alpukat jumbo berjumlah belasan pohon yang sudah siap panen tiba-tiba hilang juga setelah ditawar oleh seorang pria dengan harga 250.000 sehari sebelumnya. Perasaan jengkel, marah, kasihan berkecamuk menjadi satu dalam hatinya. Ia mencoba mencerna semua hal itu. Terlebih lagi ketika ia mendengar sendiri bahwa ada yang mengatakan mencuri dari orang Cina itu halal hukumnya. Ia sampai di suatu kesimpulan. Ketika kita masih menjadi orang yang terpecah belah dan membeda-bedakan ras, suku, golongan, agama, maka kita tidak akan pernah bisa maju. Dari tahun-tahun yang dilalui Kim, ada satu hal lain yang menyita perhatian, yaitu anak-anak. Lebih-lebih ketika pada akhirnya Kim memiliki dua anak yang sangat ia kasihi, bernama Jesse dan David. Hampir setiap kali anaknya merengek meminta mainan, pastilah hatinya luluh dan berakhir dengan sebuah mainan di pelukan sang anak. Tapi lama-lama ada sesuatu yang mengganggu hatinya. Mainan yang ia belikan seringkali rusak, entah karena dibanting, diutak-atik, dan berbagai hal yang membuatnya rusak. Kim merenung, tak terhitung hampir semua anak kecil terbiasa merusak mainan mereka. Hal ini tentu saja tidak baik bagi anak-anak yang melambangkan penerus bangsa ini. Setiap orang tua tentu tidak mengingini anaknya menjadi generasi perusak. Bagi Kim, seorang anak kecil bagaikan selembar kertas putih bersih. Masa depan mereka dipengaruhi oleh tulisan-tulisan yang diguratkan orang tua, guru, dan lingkungan. Atas dasar ini, Kim mendirikan sebuah perusahaan Smartcraft. Dengan tagline From Nothing to Something, Smartcraft hadir untuk membuat berbagai macam mainan dari barang-barang bekas. Anak-anak dari TK hingga SMP diajari untuk merakit dan membuat mainan mereka sendiri. Tentu saja dengan tingkat kesulitan sesuai dengan usia mereka. Inti dan tujuan dari Smartcraft adalah membangun manusia yang di dalam, menciptakan seorang anak menjadi kreatif, inovatif, pantang menyerah, dan berbagai value baik lainnya. Ide ini diterima dengan baik oleh beberapa sekolah bergengsi. Mereka menggandeng tim Smartcraft untuk mengisi salah satu kegiatan ekstrakurikuler di sekolah mereka. Pernah juga terbang ke Singapura untuk presentasi di sebuah yayasan milik Eyang Anis. Tuhan berbicara lain.
Dari hak paten yang tak kunjung usai, sampai drama-drama yang terjadi di kehidupan karyawan kepercayaan, memaksa Smartcraft untuk mengakhiri langkahnya. Kim jadi ingat akan sosok Eyang Anis. Beliau adalah seorang keturunan Melayu yang berasal dari Kendal. Seseorang yang sudah berusia 80 tahunan ketika pertama kali bertemu. Berpenampilan bersahaja dan sederhana, sekalipun beliau adalah salah satu tokoh di negara Singapura, berteman baik dengan Bapak Lee Kuan Yew. Beberapa kali Kim datang ke Singapura atas undangan Eyang Anis. Beliau sendiri yang menjemputnya di bandara. Setelah itu, beliau mengajak Kim untuk berkeliling ke berbagai tempat di seluruh penjuru Singapura bersama Mas Adam, cucunya. Kuliner, melewati terowongan bawah air, dan beliau juga memberikan banyak petuah. Saat ini, Eyang Anis sudah berpulang ke Yang Maha Kuasa. Kim datang melayat waktu itu. Di surat kabar tersiar berita bahwa Eyang Anis dinobatkan sebagai salah satu pahlawan di Singapura. Dari percakapan Kim dengan Eyang Anis semasa hidupnya, ia mengerti bahwa Singapura merupakan sebuah negara dengan mayoritas 3 etnis, yaitu etnis Tionghoa, etnis Melayu, dan etnis India. Ketiga etnis tersebut bisa bekerja dengan baik tanpa harus bertengkar masalah perbedaan kulit, perbedaan bahasa, maupun perbedaan agama. Itulah kunci dari kesuksesan Singapura.